Marcel gusur PSG di puncak. Harry Kane cetak 100 gol tercepat. Liverpool resmi masukkan Chiesa ke skuad UCL. FIFA hukum Malaysia dan 7 pemainnya. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Ittihad versus Al Nassr di Saudi Pro League berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah. Di menit ke-9, tim tamu berhasil unggul lebih dulu lewat gol Sadio Mane. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-35. Kali ini, giliran Cristiano Ronaldo yang mencetak gol memanfaatkan assist dari Mane. Pertandingan akhirnya berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Al Nassr. Berkat hasil ini, Ronaldo dan kawan-kawan naik ke puncak klasemen dengan 12 poin dari 4 laga. Sementara Al Ittihad tetap di posisi kedua dengan 9 poin. Cristiano Ronaldo menorehkan sejarah baru dengan mencetak gol ke-947 dalam karirnya saat Al Nassr menghadapi Al Ittihad di skuad Liga Pro Saudi. Dalam 20 pertandingan terakhir, penyerang 40 tahun ini berhasil mencetak gol atau memberikan assist di 16 laga atau sekitar 80% dari total pertandingan. Lapor situs resmi statistik Liga Pro Saudi. Statistik ini menegaskan konsistensi luar biasa Ronaldo yang tetap menjadi kunci Al Nassr di lini depan. Ronaldo kini hanya 53 gol dari pencapaian 1000 gol senior. Benfica versus Gil Vicente di Liga Portugal berlangsung di Estadio da Luz. Di menit ke-10, Gil Vicente berhasil unggul lebih dulu lewat gol Luis Esteves. Benfica baru menyamakan kedudukan di menit ke-17. Vangelis Pavlidis sukses menjebol gawang Andreu dari tengah kotak penalti. Menit ke-25, Benfica balik unggul menjadi 2-1. Kali ini Pavlidis mencetak gol dari titik penalti. Berkat hasil ini, tim asuhan Mourinho naik kedua klasemen dengan 17 poin dari 7 laga. Laga Twente versus Fortuna Sittard di pekan ke-7 Eredivisie berlangsung di De Grolsvesten. Di menit ke-38, Twente unggul lebih dulu lewat penalti Ricky van Wolfswinkel. Babak kedua berjalan lebih seru. Menit ke-58, Bart van Rots sukses menggandakan skor usai menuntaskan umpan Dan Rots. Sittard sempat memperkecil kedudukan di menit ke-72. Justin Lonwitz menanduk bola membuat skor jadi 1-2. Namun Twente kembali menjauh lewat sepakan jarak jauh Thomas van den Belt di menit ke-80. Menjelang bubar, Sittard mendapat gol hiburan di menit ke-90 lewat Luka Tunčić. Laga pun tuntas dengan skor 3-2. Berkat hasil ini, Twente meraih 10 poin dan naik ke peringkat 6. Sementara Sittard tertahan di posisi ke-7 dengan poin sama tapi kalah selisih gol. Laga Alanyaspor versus Galatasaray di pekan ke-7 Trendyol Super League berlangsung di Oba Stadiumu. Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Gol tunggal tercipta di menit ke-22. Wilfried Singo sukses melewati lawannya di sisi kanan dan mengirim umpan matang. Mauro Icardi menuntaskan peluang itu dengan tobek indah untuk membawa Galatasaray unggul 0-1. Dengan hasil ini, tim asuhan Okan Buruk mencatat 7 kemenangan beruntun di liga dan mengoleksi 21 poin. Laga Strasbourg versus Olympique Marseille di Stade de la Minau. Strasbourg sempat unggul lebih dulu di menit ke-50. Emmanuel Emega mengirim umpan matang yang diselesaikan Abdul Autara. Marseille kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-78. Umpan Pierre-Emile Hojbjerg dituntaskan Pierre-Emerick Aubameyang. Gol penentu hadir di menit ke-91. Bola muntah gagal diamankan Pender dan Michael Murillo langsung menyambar jadi gol. Kemenangan ini membuat Marseille naik ke puncak klasemen Ligue 1 dengan 12 poin, sementara Strasbourg tertahan di peringkat kelima dengan poin sama. Olympique de Marseille kembali menunjukkan mental tangguhnya di Ligue 1. Menurut catatan Opta, Marseille sudah 6 kali meraih kemenangan setelah lebih dulu kebobolan sejak awal musim lalu, terbanyak dibandingkan tim lain di Liga. Catatan itu menegaskan kemampuan tim asuhan Roberto De Zerbi untuk bangkit di situasi sulit. Marseille yang kini bersaing di papan atas konsisten memanfaatkan momentum dalam laga-laga ketat. Data tersebut semakin menegaskan bahwa Marseille adalah tim spesialis comeback di kompetisi domestik. Laga Bayern Munchen versus Werder Bremen di Bundesliga berlangsung di Allianz Arena. Pada menit ke-22, Bayern membuka skor lewat Jonathan Tah. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulan. Harry Kane sukses mengeksekusi penalti. Bayern makin menjauh di menit ke-65. Kane kembali mencetak gol setelah menuntaskan bola kiriman rekannya. Konrad Laimer menutup pesta gol Bayern pada menit ke-87. Sepakan kaki kirinya tak mampu dibendung kiper Werder. Bayern kini memimpin klasemen dengan 15 poin, sementara Werder Bremen tertahan di peringkat ke-14 dengan 4 poin.
Bayern Munchen memulai musim 2025-2026 dengan langkah sempurna. Pasukan Vincent Kompany mencetak 8 kemenangan dari 8 laga di semua ajang. Rinciannya, Bayern sudah meraih trofi Supercopa Jerman, melaju di putaran awal di DFB Pokal, membuka Liga Champions dengan kemenangan, dan kini berdiri kokoh di puncak Bundesliga. Dari 8 pertandingan, mereka mencetak 30 gol dan hanya kebobolan 7. Laju tanpa celah ini membuat Bayern terlihat siap menulis sejarah baru bersama Kompany. Penyerang Bayern Munchen Harry Kane menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencetak 100 gol untuk sebuah klub di 5 liga top Eropa. Mencapai prestasi tersebut hanya dalam 104 pertandingan setelah mencetak 2 gol melawan Werder Bremen di Bundesliga. Catatan ini melewati rekor Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland yang membutuhkan 105 pertandingan untuk meraih 100 gol bagi klub mereka. Kane tampil gemilang bersama Bayern musim ini, mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan liga. France Football akhirnya merilis perolehan poin saat Ousmane Dembélé memenangkan Ballon d'Or 2025 dengan total 1.380 suara, unggul tipis 321 poin atas Lamine Yamal yang mengumpulkan 1.059 suara. Vincent Garcia, editor France Football, menyoroti pengaruh global Dembélé, sementara Yamal yang baru 18 tahun tetap mendapat Copa Trophy sebagai penghargaan pemain muda terbaik. Di posisi ketiga hingga kelima ada Vitinha 703, Mohamed Salah 657, dan Raphinha 620. Paris Saint-Germain menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan Liga Champions melawan Barcelona. Kapten tim Marquinhos dipastikan absen selama beberapa pekan akibat cedera pada otot paha kiri yang dialaminya dalam kekalahan 1-0 dari Marseille. Selain itu, gelandang Fabian Ruiz juga diragukan tampil dalam pertandingan melawan Auxerre setelah mengalami nyeri otot pasca laga melawan Marseille. Meskipun tidak terdaftar dalam laporan medis resmi, Ruiz hanya mengikuti sebagian sesi latihan pada hari Jumat. Adriano Galliani resmi mundur dari posisi presiden Monza setelah klub dijual ke Beckett Ventures, sebuah dana investasi asal Amerika. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pemilik baru mengambil alih 80% saham Monza, sementara 20% sisanya akan diselesaikan pada musim panas 2026 dengan nilai transaksi total 45 juta euro. Keputusan mundurnya Galliani datang tak lama setelah kepemimpinan berganti, mengakhiri perannya sejak Silvio Berlusconi meninggal pada Juni 2023. Juventus baru saja mengumumkan penerbitan obligasi non-konferensi senilai 150 juta euro dengan tingkat bunga tetap 4,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada September 2037. Obligasi ini sepenuhnya dibeli oleh dana yang dikelola oleh PGMIM, salah satu manajer aset global terbesar yang berpengalaman di sektor olahraga termasuk di Italia. Tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk mengoptimalkan struktur utang klub, memperpanjang jangka waktu utang, meningkatkan proporsi kewajiban dengan tingkat bunga tetap, serta mengurangi biaya pembiayaan jangka panjang rata-rata. UEFA dikabarkan tengah menyiapkan sanksi serius untuk klub Italia Roma menyusul perilaku penggemarnya saat laga putaran pertama Liga Eropa kontra Nice. Kericuhan pecah di sekitar Stadion Allianz Riviera, melibatkan bentrokan dengan polisi dan ultras tuan rumah, serta penemuan senjata seperti pisau, pentungan, dan kenukel. Lebih dari 100 fans Roma ditahan, sejumlah lainnya dirawat di rumah sakit. Media Italia menyebut Roma berpotensi dilarang menghadiri laga tandang Liga Eropa musim ini. Keputusan akhir UEFA diperkirakan keluar dalam beberapa hari ke depan. Kiper utama FC Barcelona, Joan Garcia, dipastikan absen selama 4 hingga 6 pekan setelah mengalami robekan pada meniskus kiri saat sesi latihan di Ciutat Esportiva pada Jumat pagi. Pihak klub mengonfirmasi bahwa Garcia akan menjalani operasi artroskopi yang dipimpin oleh Dr. Johan Charles Monlau pada Sabtu. Kehilangan Garcia menjadi pukulan berat bagi pelatih Hansi Flick, mengingat ia telah menjadi pilihan utama sejak awal musim. Perkiraan pemulihan yang sesuai dengan jeda internasional Oktober memberi harapan bagi kembalinya Garcia pada laga melawan Girona. Barcelona dipastikan tanpa Raphinha selama sekitar 3 minggu akibat cedera paha kanan usai laga Copa del Rey melawan Oviedo. Cedera ini membuat winger 29 tahun asal Brasil itu ditarik keluar lapangan, meski awalnya pelatih Hansi Flick menilai ringan. Namun, hasil pemeriksaan medis Jumat pagi menegaskan Raphinha absen di pertandingan Liga Champions melawan PSG, serta laga La Liga kontra Real Sociedad dan Sevilla. Absennya Raphinha menambah daftar cedera yang sudah menimpa Lamine Yamal, Gavi, dan Alejandro Balde, mempersempit pilihan skuad Flick. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memastikan Nusair Mazraoui tidak akan tersedia hingga jeda internasional mendatang.
Dalam konferensi pers jelang laga Premier League kontra Brentford, Amorim juga mengonfirmasi Lisandro Martinez juga masih absen, sementara Casemiro harus menepi karena kartu merah. Ketika pemain ini menambah tekanan pada lini belakang United yang sudah mengalami masalah konsistensi, Amorim kini harus mencari alternatif formasi bertahan untuk menghadapi Brentford dengan fokus menjaga stabilitas tim dan meminimalkan rasio kebobolan di laga penting akhir pekan ini. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa Cole Palmer akan absen selama 2 hingga 3 minggu ke depan akibat cedera pangkal paha yang terus mengganggu. Keputusan ini diambil untuk menghindari cedera yang lebih serius dan memberi kesempatan bagi Palmer untuk pulih sepenuhnya sebelum jeda internasional. Palmer sebelumnya ditarik keluar pada menit ke-21 dalam pertandingan melawan Manchester United setelah cedera serupa kambuh lagi. Maresca menekankan bahwa Palmer tidak memerlukan operasi. Pemulihan akan bergantung pada pengelolaan rasa sakit dan istirahat yang cukup. Bek Chelsea Wesley Fofana dipastikan absen sekitar 12 hari menyusul gejala gegar otak pasca laga melawan Lincoln, seperti dilaporkan Daily Mail oleh Kieran Gill. Akibatnya, Fofana akan melewatkan pertandingan melawan Brighton, Benfica, dan Liverpool. Absennya Fofana membuka peluang bagi Josh Achiapong yang baru saja kembali berlatih setelah sembuh dari sakit. Pelatih Enzo Maresca harus merombak lini belakang Chelsea mengingat Levi Colwill dan Tosin Adarabioyo juga tidak bisa dimainkan. Dengan jadwal padat, skema pertahanan tim London Barat menghadapi ujian serius. Manajer Liverpool Arne Slot mengonfirmasi bahwa Giovanni Leoni mengalami robekan ligamen anterior ACL dan akan absen sekitar 1 tahun. Pemain berusia 18 tahun tersebut mengalami cedera saat pertandingan Carabao Cup melawan Southampton yang juga menjadi debutnya bersama The Reds. Leoni terpaksa ditanduk keluar lapangan pada menit ke-78 dengan lutut kiri yang dibebat. Slot menyatakan Leoni robek ACL-nya, jadi dia akan absen sekitar setahun. Ini pukulan besar, tapi dia masih muda dan memiliki banyak waktu untuk pulih dan kembali bermain. Liverpool mengonfirmasi bahwa Federico Chiesa telah resmi dimasukkan ke dalam skuad Liga Champions mereka, menggantikan Giovanni Leoni yang mengalami cedera ACL parah. UEFA mengizinkan perubahan skuad untuk pemain yang cedera jangka panjang, dan Liverpool memanfaatkan aturan ini untuk menambahkan Chiesa ke daftar list A mereka. Chiesa sebelumnya tidak terdaftar dalam skuad Liga Champions karena keterbatasan kuota pemain non-homegrown. Dengan perubahan ini, Chiesa diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dalam lini serang Liverpool. Nico Orelli, jebolan Akademi Manchester City, resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun yang akan membuatnya bertahan hingga musim panas 2030. Pemain berusia 20 tahun ini mengungkapkan kebahagiaannya, menyebut hari ini sebagai momen yang tak akan pernah dilupakan. Saya telah berada di City sejak usia 8 tahun, dan kini dapat bermain di tim utama. Itu adalah impian yang menjadi kenyataan, ujarnya. Orelli telah tampil dalam 27 pertandingan senior dan mencetak 5 gol, termasuk 6 penampilan di musim ini. Bek tengah Manchester City John Stones dilaporkan siap menggelar pembicaraan soal kontrak baru dengan klub. Menurut The Mirror, kontrak Stones saat ini akan habis musim panas mendatang. Namun baik pemain maupun manajemen City sama-sama ingin memperpanjang kerjasama. Stones, 31 tahun, berharap mendapat kontrak yang menahannya di Etihad hingga 2028. Klub tidak ingin melepasnya begitu saja, tetapi belum jelas apakah permintaan Stones bisa dipenuhi. Tottenham Hotspur kembali menolak tawaran akuisisi ketiga sejak pengunduran diri Daniel Levy sebagai ketua klub pada awal September 2025. Kali ini, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh penguasa teknologi asal Amerika, Brooklyn Eric, mengajukan proposal senilai 4,5 juta miliar pound sterling dengan 3,3 miliar pound sterling untuk membeli saham mayoritas dan 1,2 miliar pound sterling untuk investasi skuad. Namun pemilik klub ENIC Group yang menguasai hampir 87% saham menegaskan tidak memiliki rencana untuk menjual saham mereka. Keluarga Lewis menyebut tawaran tersebut sebagai tidak diminta dan tidak perlu. Premier League berencana memperkenalkan aturan keuangan baru musim depan yang bisa membuat klub kehilangan 6 poin langsung jika terbukti menghabiskan dana berlebihan, lapor The Guardian. Sistem ini menggunakan squad cost ratio (SCR), di mana klub hanya boleh mengalokasikan maksimal 80% pendapatan untuk gaji, transfer, dan biaya agen. Pelanggaran hingga 30% dari batas akan langsung berakibat pemotongan 6 poin, sementara pelanggaran lebih kecil hanya kena denda. Aturan ini berlaku secara real time, berbeda dengan PSR sebelumnya yang menunda sanksi bertahun-tahun. Presiden Federasi Sepak Bola Turki (TFF) Ibrahim Hacı Osmanoglu mengirim surat kepada FIFA, UEFA, dan Federasi Sepak Bola Internasional lainnya
mendesak agar Israel segera dilarang dari semua kompetisi olahraga internasional. Dalam suratnya, Haji Usmanoglu menekankan bahwa situasi yang terjadi di Gaza merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Ia juga mengkritik sikap diam Federasi Olahraga Dunia yang tidak segera mengambil tindakan serupa seperti yang dilakukan terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina. FIFA melalui Komite Disiplin resmi menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia FIM dan 7 pemain timnas atas dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi. Ketujuh pemain termasuk nama seperti Facundo Garces dan Rodrigo Holgado diduga memakai dokumen manipulatif saat laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada Juni lalu. Akibat temuan pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA, FIM didenda 7,3 miliar rupiah, sedangkan masing-masing pemain dijatuhi denda 42 juta rupiah dan larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.